Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Kali ini saya ingin membahas dan mempelajari tentang divine masculine yang meliputi karakternya, tanda yang dirasakannya saat terkoneksi di perjalanan twin flame, dan perannya dalam koneksi twin flame. Berikut ini karakter seorang divine masculine. Pertama, mereka secara alami adalah makhluk yang egois. Divine masculine akan selalu mengedepankan ego mereka, karena ego palsu ini, mereka selalu gampang kembali ke tabiat atau watak asli mereka. Kedua, tidak mudah percaya. Divine Feminine memiliki karakter gampang mempercayai orang lain, karena itulah kepercayaan mereka sering disalahgunakan oleh orang lain, sedangkan Divine Masculine tidak gampang percaya dengan orang lain. Mereka memerlukan waktu yang lama untuk mempercayai seseorang. Akan tetapi, ketika Divine Masculine bertemu Divine Feminine pertama kali, Divine Masculine langsung bisa percaya pada Divine Feminine. Kepercayaan ini tidak akan berlangsung lama, karena Divine Masculine akan kembali ke karakter aslinya yaitu tidak mudah percaya, apalagi jika Divine Masculine belum healing. Ketiga, materialistik. Mereka percaya akan spiritual tapi tidak percaya akan kekuatan spiritual. Berbeda dengan Divine Feminine yang percaya kekuatan spiritual, Divine Masculine justru percaya dengan kekuatan fisik yang berwujud nyata, 3 dimensi, logika. Akibat materialistik ini, mereka banyak terluka oleh karmik, apakah itu orang tua, pasangan, saudara atau teman. Tidak ada yang bisa menyembuhkan Divine Masculine dari luka materialistik ini kecuali Divine Feminine. Keempat, intuitif. Divine Masculine sangat intuitif, tetapi mereka akan mengabaikannya sampai mereka tersadar. Saat mereka tersadar akan perjalanan spiritual, mereka menjadi sangat intuitif. Kelima, rasional. Jika Divine Feminine adalah makhluk yang sangat emosional, maka Divine Masculine adalah makhluk yang bertindak nyata dan memakai logika. Keenam, emosi yang stabil. Tidak seperti Divine Feminine yang mengambil keputusan berdasarkan emosinya, Divine Masculine sangat pandai mengendalikan emosinya. Ketujuh, mandiri. Dari kecil Divine Masculine akan mandiri secara alami, semesta mendidik mereka untuk mandiri. Kedelapan, kurang ekspresif. Mereka sangat pandai menyembunyikan ekspresi mereka, bahkan bisa sampai sangat lama. Kesembilan, dekat dengan ibu. Divine Masculine sangat dekat dengan ibu mereka atau dengan seseorang yang mereka anggap ibu, akan tetapi Divine Masculine justru akan sering tersakiti oleh ibu mereka, karena sang ibu tidak sepenuhnya mengerti tentang Divine Masculine. 10. Ketergantungan. Divine Masculine memiliki ketergantungan akan sesuatu. Ketergantungan ini bisa buruk atau baik tergantung dari perjalanan spiritual mereka. Contohnya ketergantungan pada rokok, alkohol, seks, dan lain-lain. Berikutnya saya akan membahas tentang tanda-tanda Divine Masculine juga merasakan koneksi twin flame. Kebanyakan orang yang tidak mengenal koneksi twin flame akan tersadar dan mengetahui tentang koneksi ini pada saat sudah berada di fase pelari dan pengejar. Mereka melalui rasa sakit dan penderitaan yang terasa berat, mengguncang emosi dan mental. Penderitaan itu didasari oleh intensitas tarikan yang tidak bisa dihentikan sedangkan komunikasi terputus. Guncangan ini yang membuat mereka bergerak maju sehingga sampai ke jalan mengenal tentang koneksi-koneksi hubungan, karmik, soulmate, twin flame. Kebanyakan Divine Masculine tidak mengetahui dan tidak menyadari tentang koneksi ini,
karena mereka adalah makhluk tiga dimensi yang sangat logis. Namun ada beberapa tanda yang terlihat jika Divine Masculine juga merasakan koneksi Twin Flame. Perlu diingat, meskipun jika kita membicarakan secara langsung tentang koneksi ini, tanggapan Divine Masculine akan berbeda. Bisa jadi mereka tidak mengakuinya karena memiliki beberapa rasa tidak aman, atau mereka mengetahui tentang koneksi ini tetapi belum sepenuhnya tersadar. Ada 7 sinyal atau tanda-tanda yang terlihat jika Divine Masculine juga merasakan koneksi Twin Flame. Pertama, Divine Feminine terbangun di tengah malam sehabis bermimpi melihat Divine Masculine dengan jelas di dalam mimpi. Pada saat bersamaan, Divine Masculine juga akan terbangun dari mimpi yang sama, melihat Divine Feminine dengan jelas dalam mimpi. Kejadian ini bisa dilihat dengan menjumpai kebetulan, misalnya, ketika terbangun dari mimpi, kita melihat Divine Masculine baru saja online, atau mengganti status, atau upload sesuatu. Tahap ini biasanya terjadi di awal sekali. Divine Masculine tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka merasa ada sesuatu yang salah tetapi masih tidak sadar ada apa. Kedua, Divine Masculine akan bercerita tentang mimpinya melihat Divine Feminine secara jelas. Dia akan berbicara langsung bahwa dia tahu tentang hubungan ini, merasakan ada sesuatu antara dia dan Divine Feminine. Tahap ini mereka masih belum memahami tentang koneksi ini. Divine Masculine mencoba membicarakan tentang mimpinya karena tidak bisa mengabaikan intensitas dan keindahan koneksi ini. Ketiga, mereka mengekspresikan hasrat seksual mereka yang kuat dan intens untuk Divine Feminine. Daya tarik seksual yang mereka rasakan untuk Divine Feminine tidak pernah dirasakannya kepada orang lain. Intensitas tarikannya berbeda. Wajar jika Divine Feminine merasa tidak nyaman. Ada baiknya Divine Feminine memahami dan mencari tahu mengapa tarikan seksual sangat kuat dirasakan, dengan menghealing dirinya sendiri. Keempat, ketika bertemu, Divine Masculine seolah tersesat hanya pada Divine Feminine dan mata Divine Feminine. Pandangan Divine Masculine selalu kembali melihat Divine Feminine. Divine Feminine menjadi fokus utama Divine Masculine dan membuatnya merasa sangat gugup. Sangat tampak bagaimana Divine Masculine menjadi seperti lilin yang meleleh ketika melihat Divine Feminine. Hal ini terjadi karena intensitas energi Divine Feminine menyalakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya. Kelima, mulai merasakan koneksi hubungan Twin Flame. Divine Masculine tidak bisa mengingkari keindahan dari hubungan indah dan suci ini. Di fase ini sering terjadi sinkronisasi. Misalnya, saat terakhir Divine Feminine terlihat online, Divine Masculine akan meresponnya seperti memutar ulang. Contohnya, Divine Feminine online terakhir jam 2.02, maka Divine Masculine akan online jam 2.12. Mulai terjadi telepati dan pengulangan angka. Keenam, setiap kali Divine Feminine online, Divine Masculine sudah berada di sana saat itu juga sedang menunggu. Divine Feminine akan tahu Divine Masculine memanggil untuk datang. Begitu juga sebaliknya, ketika Divine Feminine ingin Divine Masculine online, Divine Masculine akan datang merespon panggilan Divine Feminine. Telepati di antara pasangan Twin Flame menguat seolah sedang merasakan diri sendiri. Ketujuh, ketika rasa sakit traumatis di masa lalu kembali menyerang, Divine Masculine ada bersama Divine Feminine, secara spirit atau energi. Divine Masculine selalu menemani dan mengawasi Divine Feminine, karena Divine Masculine bisa merasakan sakit yang Divine Feminine derita, dan tidak tega meninggalkan Divine Feminine, Divine Masculine juga akan mengirim cinta. Meskipun semua sinyal atau tanda-tanda ini berupa energi, tetapi bisa dirasakan oleh Divine Feminine dengan jelas, karena Divine Masculine adalah makhluk yang selalu ingin mengungkapkan perasaan dan keinginan yang terjadi padanya, keluar, dan Divine Feminine adalah makhluk yang selalu menerima pesan-pesan dan mengolahnya di dalam dirinya, ke dalam. Lalu, apa peran Divine Masculine dalam perjalanan Twin Flame? Biasanya Divine Masculine berperan sebagai si pelari. Divine Masculine sudah lama terjebak di 3 dimensi,
di mana semuanya harus dinilai berdasarkan logika. Sama seperti Divine Feminine, Divine Masculine juga melewati banyak trauma dan hubungan yang sulit sepanjang hidupnya, termasuk kekerasan, penolakan, diabaikan, merasa tidak diterima, kehilangan, dan perjuangan menyembuhkan mental. Semua trauma-trauma itu menjadi naik ke permukaan dan terekspos pada saat terkoneksi dengan Divine Feminine. Seringkali kebiasaan Divine Masculine yang tidak ingin terlihat lemah, ditunjukkan dengan cara menghadapi trauma-trauma itu dengan menekannya. Divine Masculine akan menghindari trauma-trauma dengan menekannya menjadi penyalahgunaan substansi, misalnya, menjadi gila kerja, atau tenggelam dalam kecanduan terhadap sesuatu. Mereka takut mengekspresikan sepenuhnya kerentanan mereka pada Divine Feminine, itu sebabnya mereka lari dan menolak Divine Feminine, terutama Divine Masculine yang kurang sadar secara spiritual, atau kehilangan iman mereka, menghindari Divine Feminine sejauh mungkin agar tidak terlihat semua trauma-trauma yang ada padanya, karena trauma-trauma itu membuat mereka tampak lemah. Tugas Divine Masculine dalam perjalanan Twin Flame adalah untuk menyadarkan si pengejar, Divine Feminine, agar mencintai dan membawa mereka mendekat kepada Tuhan dan diri mereka sendiri. Itulah tujuan utama pasangan Twin Flame, mereka berdua saling membangunkan kesadaran akan diri sendiri, dan saling bergandengan tangan mendekat kepada Tuhan, agar misi pasangan Twin Flame yaitu membagi cinta tanpa syarat pada diri mereka dan orang lain terwujud. Divine Feminine memanggil si pelari kembali pulang di sepanjang misinya. Divine Masculine bersaksi tentang keajaiban koneksi yang dirasakan. Bersama-sama mereka akan membagi cinta tanpa syarat ke dunia.